Yang awal mula karirnya itu kayak apa sih? Apa yang pertama kali dijalani Ika nih? Jadi apa? Nah, yang pertama itu niatnya itu pengen buka butik ya. Soalnya kan saya juga suka fashion ya, suka fashionable, terus suka ngoleksi barang-barang terbaru gitu ya. Jadi pertama awalnya itu niat buka butik. Tapi terus pas udah berjalannya seiring waktu ada kendala di ekonomi. Akhirnya saya berinisiatif untuk membangun usaha sekiranya ekonomi yang saya punya cukup gitu. Jadi akhirnya saya juga punya pasangan ya, waktu itu saya udah punya pacar, jadi juga saya sering musyawarah sama dia. Waduh, iya. Pacar yang sekarang udah jadi Mas Bojo ya. Iya. Benar-benar. Ya, maksudnya nih awalnya Ika nih jadi duta apa awalnya nih? Kenapa memutuskan aku pengen nih sebelum aku apalagi kan itu kan masa-masa masih semester berapa dulu yang pas terjun ke permodelan dan segala macamnya itu? Semester 3 kan masih maba kan gitu. Maba kan bingung gitu ya. Iya, bingung. Terus gimana kok bisa memutuskan aku jadi model aja sih? Karena kan setahu saya dulu nih ya, Ika nih adalah salah satu orang yang tomboy banget, nggak mau. Saya tomboy banget. Tomboy banget, nggak mau no make up, tapi tiba-tiba jadi model, tiba-tiba jadi duta. Fashionable-nya juga ala cowok. Ala cowok banget gitu loh. Kenapa sih memutuskan buat aku mau jadi ini aja nih, mau jadi model aja gitu? Sebenarnya dulu kan keluar dari suatu tempat tinggal ya 1 tahun, setelah itu keluar dari asrama. Saya juga bingung mau cari kegiatan apa. Saya pengen ikut yang ekstra gitu. Soalnya yang di dalam kampus saya juga sering kan, waktu dulu SMA udah sering kayak ini udah sering, ya udahlah ikut di ekstra aja. Tapi apa gitu. Akhirnya apa ya menemukan inisiatif untuk jadi model itu karena salah satu teman saya. Ada celetukan ya? Ada celetukan. Kak, kamu tinggi, kenapa nggak jadi ikut ekstra model aja? Di Malang banyak sekolah-sekolah seperti itu. Akhirnya disitulah pertama terjun ke sekolah permodelan. Wah gitu. Habis itu terjun di permodelan, terus seiring waktu terus ada kompetisi, jadi akhirnya tertarik kan untuk ngetes kemampuannya kita sekolah gitu. Akhirnya setelah itu pertama yang saya ikutin itu adalah Duta Pariwisata Malang. Duta Pariwisata Malang saya coba, tahap pertama saya lolos, tahap kedua saya juga lolos. Oh berarti saya udah memiliki skill yang lumayan gitu. Tapi tahap ke selanjutnya di mana itu udah menentukan finalis, disitulah saya gugur gitu. Berarti masih butuh belajar gitu kan, terus belajar. Akhirnya saya pas pertama itu mau pres Win Malang. Ya, Win Malang. Tahun kampus 2019. Ya. Di situ persyaratannya itu kita harus mempunyai 10 prestasi non akademik sama akademik. Nah, keren. Di situ juga karena namanya UIN ya, agama, di situ juga ada persyaratan tuh baca kitab sama bahasa Arab kan. Dan kebetulan saya alma mater pondok pesantren. Wah, keren. Jadi ini menjadi motivasi juga ya buat para santri juga nih ya, khususnya nggak mau menutup kemungkinan bahwa santri juga bisa dong untuk menjadi sebuah apa ya, bisa maju ke jenjang berprestasi dengan orang-orang luar yang ada di sana kayak gitu. Apa sih yang buat motivasi Ika? Aku harus ikut ini nih, aku harus jadi perempuan seperti ini. Dan perempuan di mata Ika tuh kayak apa dan harus bagaimana sih kayak gitu? Perempuan di mata saya tuh menurut saya tuh kita harus mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tapi berbeda lagi kalau kita sudah menikah. Kalau sudah menikah itu di mana-mana perempuan tetap di bawah naungan suami. Tapi kan tetap sekarang masih bisa berkarir ya dalam hal ini. Ya. Tetap aktif di beberapa paguyuban seperti itu. Ya, jadi kalau menurut Ika nih katanya perempuan itu harus mandiri karena memang latar belakang dari Ika sendiri punya latar belakang keluarga yang ini ya broken, tapi dia hebat dong bisa berdiri sampai detik ini, dan dia juga jauh dari parent kayak gitu ya, hidup sendiri kayak gitu. Nah, terus yang membuat Ika yang menemukan jati diri, gimana sih cara menemukan jati dirinya Ika bahwa untuk semuanya nih yang ada di luar sana, untuk perempuan atau laki-laki di luar sana, untuk menemukan jati dirinya sekiranya wah aku bisa nih, ternyata
aku bisa di passion ini. Kan kadang banyak nih Kak, pemuda-muda sekarang belum menemukan jati dirinya seperti itu. Gini aja, menurut saya tuh sama, saya juga masih belum bisa menemukan jati diri saya sebenarnya, tapi sebagian saya sudah menemukan jati diri saya, tapi seluruhnya masih juga belum gitu. Kita harus mencoba semuanya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, selama itu tidak melanggar batas, kita coba aja dulu gitu. Gagal coba lagi dulu, kayak gitu ya. Saya sempat pernah ingin belajar piano, saya sempat ingin bercita-cita jadi pianis gitu. Akhirnya saya ikut les, di Malang ikut les, akhirnya kok enggak wah bukan passion gue nih di musik gitu. Lanjut gitu. Coba aja apa yang kita inginkan, coba aja. Terus pernah juga saya pengen gitaris, sampai saya sudah punya gitaris, udah hafal dasarnya, lagu ini udah pernah nyoba, tapi akhirnya di terakhir juga ini juga bukan passion saya gitu. Coba-coba aja terus, nanti kita pasti, kalau kita senang dan kita enjoy dengan kegiatan itu tersebut, berarti itu passion kita. Oke. Gimana sih menurut Ika untuk menjadi perempuan yang harus bisa berperan dengan zaman saat ini? Karena kan memang perempuan ya Kak ya, nggak harus yang namanya harus, kalau menurut Ika nih, perempuan harus cantik atau enggak? Enggak. Tapi cantik itu punya standarnya masing-masing. Kita kayak menurut saya berpenampilan seperti ini, saya udah cantik karena saya merasa nyaman dengan pakaian saya, dengan jilbab saya gitu. Jadi kalau seorang punya standarnya masing-masing dan sudah melebihi finish, menurut saya mereka udah cantik. Kayak Mbak Alif nih ya, Mbak Alif. Menurut Mbak Alif cantik enggak? Wah ya cantik dong, meskipun gak ada yang bilang cantik ya, di sini gak ada kan? Berarti Mbak Alif udah nyaman dong. Apa yang dikenakan Mbak Alif dari atas sampai bawah berarti udah nyaman. Itu menurut saya udah cantik gitu. Baru yang dikatakan tidak cantik itu kalau kita merasa nggak enak apa yang kita pakai Kak, ada apa yang kita pakai, apa yang kita rias, seperti kita pakai lipstick. Saya pakai lipstick hitam, kan sekarang zamannya brown gitu kan, eksotis gitu kan, tapi saya tidak merasa cantik ketika pakai lipstick itu karena saya tidak pede, tidak nyaman gitu. Menurut saya cantik itu punya standar diri masing-masing. Jadi semua wanita bisa dikatakan cantik ketika mereka sudah melebihi standar mereka. Ya, memiliki cantik versi diri sendiri ya. Karena memang kalau berbicara cantik memang gak ada habisnya. Bener. Karena kan ini nih Kak, juga harus motivasi teman-teman nih. Karena kan mereka kan aku gak mau jadi duta ini karena ini yang dipilih yang cantik-cantik doang gitu. Gimana tuh Kak? Oh itu ternyata salah besar. Tapi kan Ika cantik kalau menurutku sih, makanya Ika masuk kata gimana? Di duta ataupun di permodelan itu kita tidak mencari orang yang cantik, tapi kita mencari yang sopan dan rapi dan mau merawat diri kita sendiri. Good attitude ya, I mean di sini. Good attitude is the first. Number one. Good attitude the first. Kalian yang mau kayak memang udah passion, karena Kak banyak nih yang mereka udah clever, smart, juga public speakingnya udah bagus. Tapi kadang aku pengen ikut duta nih, ya. Curhat sih sebenarnya. Aku pengen ikut duta nih, aku kurang tinggi, kurang ini. Tapi kan terjadi kendala Kak, gimana tuh? Kurang tinggi, nggak ada yang namanya kurang tinggi ataupun pendek tinggi. Sekarang kan ada heels. Nah, fungsinya heels itu mengidealkan tubuh kita. Sekarang banyak kan duta-duta yang nggak tinggi. Nggak usah di paguyubannya saya sendiri tidak semua rata tinggi 100. Kalau perempuan 165 ada yang 163, ada yang 161, malah ada yang 159. Sekarang ada heels. Jadi kita gunakan fasilitas yang ada gitu untuk memperfectkan tubuh kita sendiri gitu. Benar. Jadi dalam hal ini kita juga harus banyak-banyak memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Menurut Ika nih, sejauh ini apa aja sih faktor-faktor yang bisa menghalangi seorang perempuan untuk berkarir? Faktor pertama itu tidak dapat restu orang tua ya Mas Dia. Pernah nggak dapat restu orang tua ya Kak? Pernah. Dulu saya sampai ngemis-ngemis ya, yang membuka usaha itu sampai ngemis-ngemis 3 hari ke orang tua saya. Bu, saya pengen buka usaha ini. Tapi bagaimana kita cara meyakinkan orang tua agar kita bisa dapat restu? Akhirnya nangis-nangis. Karena kenapa? Karena orang tua tuh takut
takut kita gagal. Kita gagal kan kita kena efeknya sendiri. Bener. Kita malah nangis ataupun karena Mental breakdown ya. mental breakdown yang nggak pernah gagal kan. Nah, pasti lebih parah kan daripada itu. Jadi orang tua juga sempat melarang, jangan nanti rugi. Mending uangnya kamu simpan buat masa depanmu gitu. Begitu kan terus saya 3 hari tak jelasin gini Bu, semuanya itu nggak, maksudnya semua wanita tuh nggak harus diem di rumah, tidak harus menjadi Korban patriarki berarti ini si Ika nih ya. Nah, terus. Iya, ibu rumah tangga itu wajib. Nah, ibu rumah tangga itu kewajiban kita gitu. Jadi ibu rumah tangga itu bukan profesi ya, tapi kewajiban. Cocok, setuju. Ya, benar banget. Jadi akhirnya setelah saya membicarakan pelan-pelan kepada orang tua, gini Bu, gini. Saya juga menjamin kan Bu. Saya pinjem uang dulu sekian Bu. Kalau nanti saya udah sukses saya ganti. Sampai saya begini dulu. Akadnya pinjem ya. Akadnya Iya, dulu akad pinjam. Akhirnya dikasih. Akhirnya setelah itu lanjut. Akhirnya orang tua sudah melihat perkembangan kita, baru di situ udah usah pinjam, pakai aja. Oke, faktor pertama orang tua. Faktor yang kedua nih dulu apa? Ekonomi ya, pasti ekonomi. Saya pengen usahanya saya itu besar, tapi ekonomi nggak ada gitu. Masih ekonomi pas-pasan gitu. Jadi akhirnya kita harus bisa menerima apa yang kita punya dan apa yang kita usahakan. Ya udah, kita harus merintis dari benar-benar dari bawah dulu. Habis itu apa lagi? Udah itu aja mungkin? Ya itu aja sih. Tapi kan per saat ini modal itu bukan ini ya, bukan salah satu faktor yang menghalangi ya. Iya benar banget. Yang Tapi pertama itu kalau pengen bangun usaha, apalagi yang besar itu pasti modal itu jadi faktor utama ya. Mau udah mau modal harus jadi faktor utama. Oke. Nah, ini nih tips buat teman-teman sekarang nikah nih, buat yang tadi insecure karena ya kayaknya aku nggak bisa jadi duta karena memang yang dipilih tuh hanya yang cantik-cantik doang. Gimana tuh tipsnya buat mereka? Tipsnya dari saya, coba aja dan kalian harus memaksimalkan apa yang kalian punya dari persyaratan sepertinya duta itu persyaratannya materi, terus diri sendiri, terus attitude juga. Kita harus memaksimalkan itu dulu, baru kita pede gitu. Kalau kita ilmu aja masih merasa kurang, jangan maju, jangan setengah-setengah. Kita belajar aja dulu. Kalau kita udah merasa maksimal, oh saya sudah menguasai materi ini, saya mau masuk duta pariwisata nih, masuk aja. Masalah fisik ya, masalah fisik itu belakangan. Yang penting kita materi udah siap gitu. Benar-benar. Yang penting kuncinya attitude sih. Nanti ya attitude, kuncinya attitude. Bisa bisa ada beberapa poin ya. Jadi di sini perempuan itu bukan hanya tentang yang bukan hanya cantik, tapi juga good attitude, smart, gak harus tinggi juga. Mungkin gimana? Kayaknya aku juga cocok ini udah jadi duta. Coba aja. Tapi kayak gitu emang harus ya, kayak perempuan memang harus menjadi perempuan yang mandiri juga perlu. Dalam hal ini siapa sih orang yang berjasa banget dalam hal ini, udah nemeni Ika untuk bisa go duta pariwisata, jadi yuk Probolinggo juga dan segala macam atau mau itu. Siapa sih yang dalam sangat nyemangati banget deh, yang membantu banget siapa nih? Jadi dulu tuh ceritanya gini, sebelum saya punya pacar nih ya, pasangan ya. Iya, mantan pacar udah. Iya, mantan. Kan jadi halal gitu ya. Saya punya pasangan, saya sudah ingin bercita-cita nih. Ya impian saya saat itu pengen jadi duta ini, pengen jadi duta kampus, pengen jadi duta di kota saya. Gimana ya gitu. Akhirnya saya menyiapkan 1 tahun masing-masing. 1 tahun itu saya benar-benar menyiapkan materi. Material, fisik, mental. Gimana nih nanti kalau saya gagal, harus siap mental dulu. Bener banget itu. 1 tahun, kemudian pas pertengahan tahun mau menuju lomba kompetisi tersebut, saya menemukan pasangan. Saya konsultasi. Jadi teman partner ya gitu. Teman partner gimana? Boleh ndak saya terjun di dunia ini gitu. Terus akhirnya juga pertamanya ndak boleh juga sih, tapi akhirnya saya juga
musyawarah, bicarakan baik-baik, akhirnya juga diizinkan. Nah itu kan tadi kan saya bilang tadi memang kadang karir itu terhalang oleh cinta sebenarnya. Soalnya kan kalau kita udah jadi duta ya, kita itu kan nanti dipasangkan, maksudnya ya dipasang-pasangkan kan, tugas semuanya kita dipasang-pasangkan. Dituntut untuk bersama ya dan punya pasangan. Jadi namanya juga pasangan pasti juga khawatir kan, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah jadi halal ya. Iya. Wah. Sekarang nih untuk sekarang terakhir apa yang mau Kak Ika sampaikan buat pemuda-pemudi khususnya yang sekarang dia mencoba untuk menerapkan mengembangkan karirnya seperti itu. Karir bukan tentang duta saja ya, bukan menjadi duta. Banyak banget karir yang memang harus ditekuni ya Kak. Tapi dalam hal ini Ika sudah berani untuk memilih jalan menjadi tokoh-tokoh yang memang membantu kotanya seperti itu. Iya. Salah disebut seperti itu. Ada sebelumnya yang belum aku tanyakan nih, gimana perjalanannya, gimana pengalaman Ika, apa yang Ika rasakan setelah Ika menjadi duta ini? Apa banyak pengalaman atau gimana? Banyak banget ya. Di dalam situ kita pasti the first things that is attitude. Jadi pertama itu pasti attitude. Cara kita makan, cara kita duduk, cara kita berbicara, cara kita lewat di depan orang, cara kita santai, itu berbeda banget. Jadi everything is attitude. Benar-benar. Gak harus cantik, tapi harus punya attitude. Iya. Yang penting ingin aja, ada kemauan gitu, ada rasa ingin, kita pasti mempelajari apa yang kita butuhkan gitu. Benar. Oke, mungkin terakhir saran buat ini. Saran buat saya 2 kata aja ya. Do what you want and be yourself. Nah, good, I like it. Do what you want and be yourself. Be yourself. Karena memang untuk menjadi be yourself ini memang susah banget ya. Susah banget. Karena Ika sudah banting setir dari tomboy menjadi feminim sekarang itu. Susah banget. Susah banget. Oke. Iya, apalagi kalau kita dibanding-bandingkan kan ya. Nggak boleh. Nah itu nggak boleh ngebanding-banding. Fatal. Dibandingkan itu fatal buat kita. Karena memang benar. Do what you want and be yourself. Oke. I think enough for today karena udah banyak banget, inspirasi banget nih buat aku dan teman-teman yang lain. Nggak boleh insecure karena the first thing is attitude. Karena semua dimulai dari attitude. Attitude. Oke, I think enough. See you next time and